Kata Muhammad bin Muslim, suatu hari aku sholat berjamaah di belakang Anas bin Malik. Faqala hal tadri lima sana'a hada al-uda? Faqultu la wallahi. Kata Anas bin Malik ketika dia menghadap jamaah kemudian melihat kanan, melihat ke kiri, melihat jamaah semuanya. Kata Anas bin Malik kepada Muhammad bin Muslim, apakah engkau tahu makna dan arti yang aku lakukan ini? Apa kata Muhammad bin Muslim, la wallahi, sungguh aku tidak tahu. Kemudian dijawab lagi oleh dari Anas bin Malik, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati aqadu bi yaminihi fa qala i'tadilu wa sufufakum summa aqadahu yasarahu wa qala i'tadilu wa sufufakum. Karena aku melihat Nabi, kata Anas bin Malik, ketika beliau mau melaksanakan sholat, kemudian Nabi melirik dulu, melihat dulu ke sayap kanan, melihat dulu ke sayap kiri, seraya beliau Nabi mengucapkan sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Itu diantaranya. Dan kemudian yang kedua apa? Takut-takut diantara jamaah kita, karena memang kita sudah biasa berjamaah. Kalau orang yang sudah biasa berjamaah, tentunya kenal muka-mukanya, ya kan begitu? Oh, sini yang rajin berjamaah, oh sini rajin pergi masjid nih, begitu. Berbeda kalau orang baru kali itu masuk. Ini baru kali ini saya lihat orang ini kan begitu. Nah, ketika si imam melihat makmum mulai dari kanan sampai kiri, dari kiri sampai kanan, takut-takut ada salah satu makmum. Misalkan kemana nih si makmum nggak kelihatan. Udah 5 waktu dia nggak ikut berjamaah. Takut-takut nanti sakit. Kemudian ditanyakan kabarnya. Seperti itu, masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan kepada kita di saat berjamaah, ya, di saat berjamaah. Takut-takut apabila ada seorang makmumnya yang memang sakit, maka harus dilihat satu persatu. Kalau kita melihatin satu persatu, takut kita dipelototin lagi. Lu mau ngapain lu? Itu mayaf'alul imam qabla bidayah salat. Jadi apa saja yang dilakukan seyogyanya dilakukan seorang imam qabla bidayah salati, sebelum si imam memulai salatnya. Mayaf'alul imam asna as-salat al-jahr aw al-israr bil qira'ah. Adapun yang dilakukan imam di dalam tengah-tengah salat yaitu al-jahru awil israr bil qiraah. Ketika kita salatnya salat jahar, maka si imam harus jahar. Ketika salatnya salat sir, maka si imamnya harus salat sir. Kemudian apa lagi? Tahfifus sholati. Tahfifus sholati yusanu lil imami ayu khafifa fil qiraati wal adkari ma'a fa'lil ab'adi wal hayati. Disunatkan kepada si imam ayu khafifa, untuk meringankan, untuk mengentengkan, tidak melamakan. Fil qiraati, dalam bacaannya, ma'afa'lil ab'adi wal hayati, beserta menjaga sunnah-sunnah ab'ad, baik sunnah ab'adnya ataupun sunnah-sunnah hayatnya. Jadi artinya imam disunahkan bagi si imam harus tahu diri, melihat kondisi makmum di belakang. Apakah di belakang itu ada orang tua? Apakah di belakang kita ini ada orang yang lagi sibuk? Ya kan? Apakah di belakang kita ini yang bermakmum kepada kita ini ada yang sakit? Maka jangan dilama-lamakan sholat, jangan dilama-lamakan sholatnya. Lah, ente sholatnya lama, Ustaz. Buset dah. Itu tuh paling sebentar kalau dibanding Nabi. Jadi ukuran lama, ukuran sebentarnya Nabi nih. Ukuran sebentarnya Nabi ketika subuhnya, yang paling utama itu kalau
Subuh mah paling lama rakaat-rakaatnya. Paling subuhnya, paling pendeknya Nabi membaca surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan berapa 2 lembar? Atau membaca surat-surat pendek ke sini, Al-Ghasyiyah kalau hari Jumat sama Sabihis. Itu juga sudah berapa ayat? Saya baca Quran cuma 1 ayat, 2 ayat doang. Ayu khafifa. Jadi meringankan si makmum di dalam segi bacaannya, jangan sampai jadi lama, akan tetapi dengan dia tetap menjaga sunat-sunatnya, baik itu sunat ab'ad ataupun sunat haid ataupun sunat haiat. Karena Nabi mengatakan idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihi mustaqim wad dha'if wal kabir. Kata Nabi, apabila kalian menjadi imam orang-orang, apabila kalian menjadi seorang imam, falyukhaffif, maka ringankan. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang sakit, karena di antara mereka ada yang sudah lemah, royong-royong enggak kuat, karena di antara mereka ada yang sudah tua. Tapi wa yukrahu lagi al-isra'u bi'asu yaqulu al-ma'mum min fa'li ma yusadu lahu. Dan dimakruhkan juga bagi seorang imam al-isra. Apa al-isra? Cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bi'asu yaqulu al-ma'mum min fa'li ma yusadu lahu. Sekiranya membuat si makmum tidak bisa mengerjakan apa-apa yang disunahkan kepada si makmum. Tuh, sampai-sampai si makmum tidak bisa mengerjakan yang sunnah. Kenapa? Karena si imamnya kecepatan. Kata selisih tasbih, baca subhana rabbiyal azim saja sudah enggak bisa 3 kali, saking cepat imamnya. Cuma 1 kali doang. Makruh kalau si imamnya begitu juga. Artinya di sini ada yang namanya tawasud, pertengahan. Terlalu lama jangan, terlalu cepat jangan. Wa itmami ma yusannu fit tasyahhudil akhir, dan kesunahan-kesunahan yang disunahkan baik itu kepada imam ataupun imam ketika kita baca tasyahud akhir, ketika kita berada di tasyahud akhir. Makmum baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Si imam udah assalamualaikum, assalamualaikum. Terlalu begitu juga banyak. Sudah. Kemudian apa lagi ini yang kita jarang tahu? Al-intidaru lil masbuk. Menunggu orang masbuk. Ini begini contohnya. In ahazal imamu bisahsin dakhilin wa huwa raqimun. Apabila seorang imam merasa bahwa di belakang kita lagi ruku nih, ya. Kita lagi ruku. Misalkan kita jamaah cuma ada 2-3 orang. Terus kita merasa ada yang datang nih, kita sedang ruku. Nah, bagaimana bagi si imam sunnahnya? Bagi seorang imam disunnahkan intidharul masbuk, menunggu si imam masbuk yang baru datang ikut ruku dengan kita. Artinya apa? Lamakan ruku kita. Kalau kita merasa di belakang kita ada makmum, ada orang yang memakmum nih. Begitu. Kenapa terjadi seperti itu? Dulu di
Di zaman Rasulullah SAW, Imam Ali karramallahu wajhah tidak pernah tinggal yang namanya berjamaah dengan Rasulullah SAW setiap saatnya. Pada saat itu ketika subuh-subuh, pagi-pagi Imam Ali mau pergi ke masjid, di perjalanan bertemu dengan seorang kakek-kakek udah tua, kayaknya mau pergi ke masjid juga, sangkaan Imam Ali, ya kan? Nah, akhirnya yang tadinya Imam Ali langkahnya agak cepat, karena sekarang langkahnya di belakang aki-aki, santai, ya kan? Kenapa? Karena Imam Ali ngehormat, ya kan? Bahwa di depan kita ini ada orang tua, depan kita ini ada orang tua. Itu begitu patuhnya Imam Ali kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona. Bukan termasuk daripada umatku, kata Nabi, man lam yuwaqqir kabirona, orang yang tidak menghormati, orang yang tidak memuliakan orang yang paling tua dalam segi umur. Kalau dalam segi apa? Ilmu sudah jelas. Ini dalam segi umur saja. Nabi begitu mengatakan, kita tidak menghormati yang lebih tua, tidak memuliakan yang lebih tua dari kita, maka kata Nabi, bukan umatku kalau begitu. Itu Imam Ali, Masya Allah, santai, jadi kata Imam Ali dalam hatinya, di aki-aki, jalannya lama banget, gua jejak juga, lama. Kenapa? Lama tuh. Setelah mau dekat masjid, itu aki-aki belok. Ternyata dia seorang Nasara. Masya Allah, kata Imam Ali. Pas Imam Ali masuk ke masjid, Rasulullah sudah ruku, bahkan sudah mau iktidal, mau sami Allahu liman hamidah. Tapi apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat Jibril sehingga membebani daripada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul jadi lama rukunya. Kata Rasul, berapa gitu. Lama Rasul tuh. Akhirnya Imam Ali ikut ruku, keburu tuh apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai sholat, Rasul ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Rasul, tadi kenapa engkau ruku sholat? Apa engkau ruku lama sekali? Apa kata Rasulullah? Ya itu aku juga merasa lama. Kenapa? Karena berat ruku. Datanglah malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk menunggangi punggungmu agar engkau lama dalam ruku, karena menunggu Imam Ali karramallahu wajhah untuk ikut berjamaah denganmu. Jadi maka disunahkan kepada seorang imam ketika merasa ada yang jalan dari belakang, ya kan? Mau ikut imam, mau makmum dengan kita, sementara kita sudah ruku, agak lamakan rukunya, biar dia juga ikut berjamaah, artinya mendapat rakaat bersama kita pada saat itu. Ini kan susah juga, ya kan? Kalau enggak ngaji ya enggak tahu. Apakah kita sunnah seperti itu, menunggu ketika menjadi imam, menunggu ada orang yang datang mau sholat dengan kita sudah ruku, lamakan sedikit biar dia ikut juga rakaat itu. Wa yantadiru yasiran ma lam yasuqqa ala ma wahada inda al-hanabilah wa huwa al-afsah inda Syafi'i. Ini menurut madhab Hanbali, wa huwa al-afsah inda Syafi'iyah, dan menurut Imam Syafi'i ini adalah yang lebih sahih. Li'annahu intidarun yadfa'u wa la yashukku, karena menunggunya si imam dengan sholatnya masbuk tadi agar mendapatkan rakaat pada rakaat itu adalah penungguan yang bermanfaat. Fasyara'a, terus bagaimana ketika kita lama-lama nunggu? Apa yang harus dibaca? Harus diam. Fasyuri'a tatbiratan wa tahdidis sholati, maka disyariatkan ketika memanjangkan rukuk
bukan nunggu yang mau makmum tadi. Syariat kenapa? Banyakin tasbihnya, seperti itu. Jam 6 belum lagi sebanyak apa yang disunahkan bagi seorang imam. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jam 6 juga. Lumayanlah kita setengah jam juga. Ntar aja nanti di akhirat ngomong aja sama Allah itu ya, jadi saksi kita nanti di akhirat. Ya Allah, setiap minggu saya ada ya Allah ngaji, walaupun cuma setengah jam juga ada. Gitu ya. Dan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan ini kita sekian. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa terus curahkan rahmat taufik dan hidayahnya semua, sehingga jangan sampai Allah mencabut taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Gara-gara kita lalai kepadanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan anak istri kita, keluarga kita, semuanya menjadi orang-orang yang taat dan soleh kepada Allah dan Rasulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.